Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, alley-oop that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan. Mas, puasa mas? Yang biru ya, puasa? Insya Allah ya. Sampai malam nih tapi kayaknya. Puasa. Soalnya baunya ini, waduh. Bau mulutnya kayak kabel kebakar nih. Tapi tenang mas, walaupun di dunia bau mulut kebakar, di akhirat insya Allah bau bunga. Bunga bangke. Saya ini baru aja dimarahin sama my moms. I love you my moms. Ibu saya tuh marahin saya gara-gara materi saya di grand final yang gara-gara materi itu dia marahin saya. Abang, dia nelpon saya gitu kan. Abang, coba kalau bikin materi itu yang cerdas dikit. Contoh teman-teman yang lain itu Abdur, Zawin gitu. Mereka itu pinter-pinter. Tunjukkan kalau kamu itu mahasiswa. Saya sih bukannya mau sombong ya. Kalau saya disuruh buat materi kayak Abdur, Zawin, ya saya nggak bisa lah. Tapi gini kan, Bang Abdur itu mahasiswa apa? Mahasiswa matematika ya kan? Dia mahasiswa matematika, ya kan? Dia membuat materi itu dia dengan menggunakan logika, aljabar, konsensus, apa ya? Sedangkan saya ini mahasiswa sastra Arab. Saya belajarnya itu puisi dan bahasa Arab. Masa saya di sini mau berpuisi sambil bahasa Arab? Misalnya saya stand up gitu kan. Ul alzili'a ul ilwala wadala ulil azla. Itu kalian pasti nggak ngerti ya kan? Ya kan? Orang Arab aja kalau ngelihat saya itu buka kamus. Apa ini orang? Gak ngerti dia juga. Aduh, apa yang diomongin ini kan? Oh, rupanya kamusnya bahasa Zimbabwe. Tapi ini juga bulan Ramadan. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua. Ini udah pada taraweh tadi ya? Jam 5 tarawehnya ya? Bagus. Saya mau mengingatkan kalau di bulan Ramadan ini ayolah kita kurangi dosa-dosa kecil kita. Seperti berbohong. Berbohong ini aduh saya paling gak suka sama orang-orang yang berbohong. Tapi ada ciri-cirinya nih orang-orang yang berbohong. Saya ngeliat di video psikologi. Saya ngeliat jadi kalau kalian ada orang lagi ngomong gitu. Dia mengernyitkan kepala itu berarti dia lagi berbohong. Jauhin aja orang-orang kayak gitu. Ada juga yang namanya itu Pinocchio Syndrome. Kalian harus tahu nih. Saya bikin materi cerdas nih Bu. Jadi Pinocchio Syndrome itu ketika orang ngomong, dia megang hidung, itu berarti dia lagi bohong. Kalian harus jauhin orang kayak gini. Tapi kalau misalnya ada juga nih ya, satu lagi. Itu kalau misalnya dia lagi ngomong, mengernyitkan kepala, menganui hidung, itu megang-megang hidung, garuk-garuk badan. Itu kalian harus jauhin juga. Dia udah suka bohong, jarang mandi lah ya. Aduh, luar biasa sekali ya. Dan juga nih ya, Lebaran ini ya, itu identik dengan mudik. Mudik ini, saya selalu sedih. Karena ketika mudik itu saya tuh naik bis dari Yogyakarta ke Lampung itu 24 jam. 24 jam saya duduk di bis. Itu pantat saya udah kayak gak kerasa gitu kan. Wah mana nih pantat tuh. Maaf mas barusan dipinjem. Dan 24 jam ini bakalan kerasa lebih lama lagi berwindu-windu beratus-ratus puluh tahun. Kalau yang duduk di samping kita itu orang yang gak asyik.
Kayak waktu itu kan saya pernah duduk di samping saya itu cowok bau ketek, ya Allah. Kan duduk gitu kan. Ya. Itu bunga bangke di sebelahnya aja mati itu. Saya juga pernah gitu kan duduk sama ibu-ibu yang suka mabok. Yang suka mabok gitu kan, dikit-dikit, aduh mas, minta berhenti dia dikit-dikit. Mas, berhenti mas. Itu di depan ada kelabing, berarti dia, wah das. Saya juga tuh pernah duduk sama orang, ini yang paling ngeselin ini, duduk sama orang yang dia nyenderin ke sini kepalanya gitu. Tidur nyenderin gitu. Mau saya pukul kan rasanya, tapi ternyata kepala saya sendiri yang nyender. Wah. Aneh ya. Ibu materiku lebih cerdas. Dan di bulan Ramadan ini juga ya, di bulan Ramadan itu yang paling ngeselin adalah apa? Kuis-kuis yang ada di TV, ya kan? Kuis-kuis yang ada di TV itu adalah menurut saya pembodohan masyarakat. Dari pertanyaannya aja mudah, jawabannya mudah, masih dikasih tahu gitu kan. Oke ibu-ibu silakan telepon sini 076 810. Langsung pertanyaannya ya, apa selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera? A. Selat Sunda. B. Jawaban yang A benar. C. Awas loh kalau nggak jawab A. Aduh, ibunya yang di rumah, aduh apa ya mas ya? Masih dikasih tahu gitu kan, abu, Orang Indonesia itu nggak sebodoh itu. Orang Indonesia itu nggak sebodoh itu coy. Seharusnya itu pertanyaannya itu lebih susah lah gitu kan. Pertanyaannya itu, oke ibu, siapa penemu Albert Einstein? Ayo, siapa ibu? Wah, ibu itu langsung otaknya ambeien. Kalau perjalanan mudik juga, perjalanan mudik dari naik bis dari Lampung ke dari Yogyakarta ke Lampung itu. Di jalan itu kalau pernah ngeliatin lintas Jawa, kalian pernah nggak ngelewatin lintas Jawa gitu? Itu ada satu rumah makan yang menurut saya maksa banget. Rumah makan Pring Sewu. Tahu? Itu rumah makannya di Yogyakarta ya, itu ancer-ancernya dari Purwokerto. 80 km lagi rumah makan Pring Sewu. Jalan 10 km, 70 km lagi rumah makan Pring Sewu. Udah mau 5 meter, siap-siap sen kiri, Anda sudah mau ke rumah makan Pring Sewu. Bahkan kita udah mau ngelewatin rumah makan Pring Sewu, masih ada plang. Putar balik, Anda sudah melewati rumah makan Pring Sewu. Juga nih ya, yang paling saya males ini dari paling saya malesin dari bulan mudik ini adalah orang tua saya dan keluarga-keluarga saya. Itu semuanya pada minta oleh-oleh. Di Yogyakarta kan banyak banget oleh-oleh kan. Abang, oleh-oleh bang. Adik saya kan, abang oleh-oleh, adik minta kolor. Ibu saya, abang, ibu beliin batik aja deh gitu. Ayah saya, abang, ayah beliin batik yang motif kolor. Aduh, kebalik. Kolor yang motif batik maksudnya. Saya ngeri banget nih ya, saya ngeri banget kebiasaan minta oleh-oleh ini itu terjadi keturunan saya. Jadi misalnya nanti saya udah nggak ada gitu kan, pasti kita semua udah nggak ada di dunia ini gitu kan. Abis itu anak saya ngedoain saya di kuburan, Papa Hifzi, semoga dosa-dosanya diampuni, semoga dapat pahala, jangan lupa bawa buah kuldi. Ya makasih, saya Hifzi Khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa. UGM boleh tepuk tangan sekali lagi UGM. Kenalan dulu ya. In this afternoon, I want to introduce myself. Nama saya itu Hifzi Hoir ya. Dan saya itu orangnya alim. Alim banget saya tuh. Jadi kalau saya salaman sama cewek gitu, itu saya nggak nyentuh. Assalamualaikum ukhti. Tapi saya cium. Enggak, bercanda. Bercanda. Saya peluk. Dari belakang, enggak. Dan perlu teman-teman tahu ya, kalau yang belum tahu saya itu sebenarnya adalah mahasiswa UGM. Tapi sastra Arab. Sastra Arab ya. Aduh. Dan ini paling saya kesel banget ini ya, Mas. Kuliahnya di mana? UGM. Jurusan apa? Sastra Arab. Emang ada? Dan saya juga ya, saya tuh cinta banget. I love living in the Jakarta. Yeah. So tonight I wanna dance. Yeah. Saya kalau saking happy-nya suka gitu, suka pengen joget gitu. Aneh ya, aduh. Kayak orang gila saya ya. Saya tuh suka banget tinggal di Yogyakarta karena di sini tuh banyak banget seniman-seniman ya kan. Banyak seniman, banyak juga pengamen, banyak banget pengamen. Tapi saya tuh suka kesel sama pengamen-pengamen yang maksa gitu. Belum lagi ya, pengamen itu ya, setelah saya teliti, itu ada 2 jenis pengamen itu. Yang pertama adalah kita bayar karena kita pengen dengerin, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bayar karena kita nggak pengen dengerin, ya. Nih, jadi kalau misalnya pengamen yang mau kita dengerin kita bayar gitu kan. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama. Itu yang mau didengerin. Tapi kalau yang nggak mau kita dengerin gitu kan, Mas permisi mas. Plup lam lap, plup, plup lum lap, plup, plup 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 lap. Itu kita bayar. Udah bayar kita bacok orang. Sialan nih. Amin. Saya tuh suka kemana-mana lah. Semenjak jadi stand up komedian ini. Saya tuh udah kemana-mana gitu. Gejayan, Jakal, nyari makan, ngisi bensin. Alhamdulillah bersyukur banget. Dan teman-teman semua, berkat saya ikut stand up komedi ini, saya udah bisa pakai pakaian yang original, nggak KW lagi. Kalau dulu tuh saya sering pakai, misalnya mereknya Adidas gitu ya. Nanti disensor nih tolong ya. Itu biasanya Abidas gitu. Saya pakai baju gitu ya. Tapi ya, ternyata ya, barang itu dia tuh KW atau original, itu bukan tergantung dari barangnya, ya kan? Tapi tergantung siapa yang make, ya kan? Benar nggak? Ada orang-orang dia pakai barang original, tapi tetap disangka KW sama temennya. Tapi ada juga orang yang pakai barang KW, tapi disangka original aja. Kayak saya gini, kalau saya pakai barang KW, saya disangka pakai barang original. Tapi kalau yang mas ini nih ya, yang pakai baju hitam nih ya. Nah ini jangankan barang KW, beli baju di aul-aul ini 5.000, baru beli baju langsung direbus biasanya ya. Dikasih kecap dimakan sama dia. Dasar gila. Tapi ya jadi ya saya punya saran nih buat mas yang kalau misalnya pakai barang original tapi tetap dianggap KW. Kita tuh ya, kalian itu ya harus inisiatif nunjukin kalau kalian itu punya barang yang original. Jadi langsung aja pede gitu kan. Jadi misalnya kalian baru beli baju gitu kan. Aduh, gatel banget di badan. Kayaknya ada semut deh.
Jahitannya bagus. Coba tolong liatin. Original nggak? Gitu ya. Tapi ini terakhir, teman-teman semua, saya mau ngasih tahu. Di sini ada yang masih kuliah nggak? Masih kuliah semua ya. Buat kalian yang punya nilai besar atau IPK besar, itu kalian gak usah sombong dulu. Ya. Karena IPK yang besar itu belum tentu menentukan kesuksesan seseorang. Orang yang IPK-nya besar itu belum tentu sukses, ya. Apalagi yang kecil. Ya, makasih SFC Choir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Apa kabar semuanya, teman-teman? Senang semua? Baik ya, sehat ya? Saya enggak, coy. I am broken heart. Saya kayaknya bakal sulit ngelucu hari ini. Karena saya itu sedang patah hati. Saya ngegebet cewek. Udah deket banget. Ditembak, ternyata dia nolak. Sedih coy. Kayak denger ajan, taunya iklan sirup. Astagfirullahaladzim. Tapi emang kalau cinta itu harus diperjuangkan, betul nggak? Betul kan? Masalahnya apa? Saya sih ikhlas gitu kan. Saya sih ikhlas keluar modal banyak. Masalahnya apa? Belum dia apa-apain. Dinikahin maksudnya. Dinikahin gitu maksudnya ya. Tapi ini kalau misalnya kalian lagi patah hati ya. Kalau misalnya kalian lagi patah hati, kalian jangan denger lagu sedih. Apalagi yang liriknya itu sesuai dengan keadaan cinta kalian gitu. Kayak saya kemarin kan saya patah hati gitu kan ditolak cewek. Saya dengerin lagu ini. Kelap nung ling lai, tuang lam naik ka, kolam naik lanai, kolam naik lah, wang lainnya lah. Itu lagu Thailand tuh, sedih itu artinya. Saya tuh kalau bulan puasa, I remember about my childhood. Tahu? Childhood. Masa kecil saya waktu kecil gitu kan. Ya iyalah masa kecil waktu gede. Jadi waktu kecil gitu kan itu waduh iseng-iseng banget coy, ini banyak cerita gitu kan. Iseng-iseng banget. Jadi kalau misalnya bulan puasa gitu di daerah saya di Lampung gitu ada istilahnya nyubuh. Di sini ada nggak? Kalian gitu nggak? Jadi abis sholat subuh kita ke jalanan gitu. Jadi kita ke jalanan, kita berjogging ria, bercanda-canda, membangun hotel. Nggak, kalau saya sama teman-teman saya dulu tuh kalau lagi nyubuh nih ya. Ada nggak sih tempat kalian nyubuh gitu? Kita tuh suka iseng gitu. Kita suka berhentiin angkot gitu kan. Berhentiin angkot. Ya kan sama rame-rame berhentiin angkot. Iset. Angkotnya berhenti kita kabur. Wah besok lagi gitu kan angkot set. Angkot kita berhentiin lagi. Wah bang. Dia berhenti kita kabur lagi. Wah. Besoknya lagi kan angkot dateng set. Kita berhentiin set. Kita kabur. Wah sopirnya kesel. Dia keluarkan dari mobilnya. Set dia kabur. Angkotnya ditinggal. Gitu. Lu suka iseng gitu kan, suka iseng juga kan, apalagi kalau sholat taraweh gitu kan, anak kecil di depan, ada yang suka main, anak kecil gitu kan. Waktu kecil saya itu main mercon di depan gitu kan, mau ganggu lagi, walah dolin, jedar gitu kan. Yang iseng apa nih, teman-teman saya nih di depan nih. Jadi kan kalau kecil gitu kan kita suka nyebut-nyebutin nama bapak gitu kan. Ya kan, di luar ini teman-teman saya nih gitu kan. Lagi sholat taraweh, Allah, Marno, Uden. Parah tuh. Warno, saya di dalam gitu kok nama bapak saya nggak disebut-sebut. Gak terkenal apa ya? Wah sebut aja gitu. Oke, Avane gitu. Gitu kan.
Habis itu apa? Di dalam masjid gitu kan, ini kasihan nih. Nama temennya bapak saya itu ada yang namanya Amin. Amin nama bapaknya. Jadi kalau misalnya udah selesai Al-Fatihah gitu kan. Waladolin. Itu anak-anak pada ngumpul sekeliling dia. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya. Tapi nih, kalau bulan puasa gitu tuh apa kita suka apa? Saya tuh kalau dalam mengisi waktu luang suka nonton film gitu ya. Tapi sebenarnya nonton film ini nggak baik coy. Karena di dalam satu film itu pasti ada satu adegan seksi ya kan. Paling nggak ada satu adegan ciuman ya kan. Ya entah Bumblebee dan apa ciuman. Ya kan? Pasti ada satu adegan ciuman. Paling nggak di dalam satu film itu ada satu adegan ada satu belahan. Ini belahan balik lagi balik. Balik. Ada satu adegan gitu kan. Jadi ya, kalau misalnya di film Hollywood itu kan, kalau misalnya saya lagi nonton film Hollywood itu, ibu saya tuh suka nyangka saya nonton film porno. Padahal kan iya. Jadi sih saya usul sih buat film buat yang bikin film-film gitu tuh, bikin film Hollywood itu jadi dibikin 2 versi gitu. Jadi ada yang versi biasa, yang film Hollywood yang ada jorok-joroknya, ada yang versi syariah. Tapi ya, kalau di bulan puasa gini kan banyak penceramah gitu ya. Banyak penceramah. Dan yang saya anehin itu dari penceramah itu, kenapa penceramah itu kebanyakan cara ngomongnya itu hampir sama gitu kan. Ditekan, kayak ngeden gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pasobirin celananya melorot. Ya kan selalu ngomongnya gitu kan, kebanyakan gitu kan. Ini untungnya penceramah ini dia itu cuma pas ceramah doang ya kan. Nggak dibawa ke kehidupan sehari-hari gitu kan. Kalau misalnya dia dibawa ke kehidupan sehari-hari jadinya aneh gitu kan. Misalnya lagi di pom bensin gitu kan. Pom bensin ngisi bensin. Bapak berapa liter? Pertanyaan yang bagus. Dari adik siapa ini? Muhyiddin. Dari masjid mana? Wal-Wula. Tadi apa pertanyaannya? Berapa liter bensin yang saya mau beli? Dahulu kala. Pernah ada suatu kisah, seorang sahabat dahsyat, bertemu dengan sahabat Noah, lalu bertanya, "Hei, mau beli bensin berapa?" 3.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih bajunya ya Allah. Yang lain bagus-bagus, ini cuma kancing bisa segini. Tapi nggak apa-apa lah, daripada dicopot ususnya bubar nih. Luar biasa. Tepuk tangan tadi ada Mbak Ceribel. Luar biasa. Ceribel bubar jadi stand up komedi ya. Parah. Ngambil lahan orang. Saya aja nggak boleh mau masuk Ceribel waktu itu. Sekarang dia stand up, parah. Aduh, Ceribel. Keren lah Ceribel lah. Tapi saya tuh lagi pusing nih coy. Di sini ada yang mahasiswa tua nggak? Ada yang mahasiswa tua boleh minta suaranya? Bangga ya. Tenang. Saya juga udah 5 tahun. Udah 5 tahun saya kuliah, udah semester yang ke-10. Dan, ya coy. Dan sekarang itu tuh, saya tuh males banget nulis materi stand up gitu tuh. Susah banget nulis materi stand up. Karena setiap saya nulis materi stand up, itu saya
Tiap saya nulis materi stand up, saya tuh selalu kepikiran sama skripsi gitu kan. Emang skripsi ini nulis kepikiran, apapun yang saya lakukan di dunia ini, saya selalu memikirkan skripsi. Makan ingat skripsi, minum ingat skripsi, mau nonton film di bioskop gitu, yang tadinya niatnya mau ciuman, jadi nggak fokus, kepikiran, siapa yang mau dicium? Sendiri coy, sendirian ya. Sedih. Mana lagi kemarin my moms, she call me and I reject. Di reject. Enggak, saya terima gitu kan. Ibu saya tiba-tiba gitu kan, abang cepet lulusin abang gitu. Ibu kemarin ketemu teman ibu yang anaknya barengan sama kamu angkatan 2010. Dan dia udah lulus. Nangis di situ ibu saya. Beneran nangis, dia nangis gitu kan. Dan dari situ saya berjanji hari itu juga. Aku akan berjanji, berdoa dan berharap. Semoga ibu saya gak pernah ketemu lagi sama temannya. Jadi ngingetin kan. Tapi itu saya tuh selalu berharap wisuda ya. Mana nih katanya mau ada fotonya. Ah tuh, tuh, saya cuma pengen ngangkat topi gitu doang. Ini ibu saya yang pengen. Apaan coba begitu doang. Udah gitu dibalikin lagi ke tempat sewa kan. Belum tentu ada ukuran saya coy. Mungkin saya pakai kain kapan wisuda ini. Aduh. Saya pakai topi ya. Tapi ini kalau kalian lihat saya rambut baru. Gimana? Udah mirip bopak belum? Nih saya ngikutin gaya model sekarang nih kan. Gaya model sekarang. Sini tipis. Yang sini tipis. Yang sini pakai pomade. Tapi saya nggak pakai pomade nih. Soalnya pusing saya kalau pakai pomade gitu. Mahal. Mahal coy. Kemarin saya kesini naik kereta coy. Kemarin saya naik kereta kesini, naik kereta. Saya bosen lah naik pesawat gitu lah. Mahal juga. Bosen. Dan gak enaknya naik kereta itu apa? Pas kita naik kereta, di samping kita bapak-bapak. Ya kan? Itu gak enak banget nyentuh paha itu. Risih, aduh. Enak sih. Tapi risih gitu kan bapak. Kalau cewek sih jangankan paha yang nyentuh, ginjal juga nggak apa-apa saya sana. Apa saya? Risih bener coy, duduk sama bapak-bapak gitu sama cowok gitu kan. Abis itu ya, saya sih risih, tapi saya benci juga sama orang yang risih, tapi risihnya itu terlalu ditunjukin gitu kan. Kayak bapak saya yang di sebelah ini, dia tuh risih gitu kan. Saya juga risih, tapi dia terlalu ditunjuk-tunjukin gitu kan. Kan kalau kereta kan biasa goyang-goyang harus. Goyang-goyang. Goyang-goyang, nggak sengaja nyentuh ininya kan, nggak sengaja nyentuh pahanya. Terus saya sentuh lagi, terus nggak sengaja saya. Dia risih gitu. Gak sengaja set. Dia risih bu. Kakinya dianuin ke kepala gitu. Tetap kan dari kepala gitu. Semakin saya iseng kan. Saya sentuhin pak saya ke kepalanya. Cetak ada. Dicopot kakinya sama dia. Dimakan habis itu. Disangkanya ale-ale rasa orange. Aduh apaan sih itu. Ini gara-gara skripsi. Saya jadi gak lucu. Itu kalau bulan Ramadan gini, ingat sama Lampung. Dan kalau saya ingat sama Lampung itu, kalian tahu gak apa yang diidentikin Lampung sekarang ini?
begal. Ya kan? Malu saya coy. Sama Andika Kangen Band. Ya kan? Tapi si Andika Kangen Band ini beruntung karena dia itu jadi penyanyi gitu kan. Beruntung jadi penyanyi dan kaya gitu kan. Dia punya penghasilan. Coba kalau misalnya dia itu gak jadi penyanyi dan miskin. Mungkin dia juga ngebegal. Ya kan? Kalian ngebayangin gimana misalnya Andika Kangen Band ngebegal gitu kan. Oh dia ngejar gitu kan. Uset naik motor. Kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Oh dia kan senjatanya dia nggak perlu pakai ini apa? Nggak perlu pakai samurai kan? Udah ngedeketin, nggak perlu pakai samurai dia tinggal deketin mukanya aja. Berdarah sini orang. Wah, wah. What are you with? Wah, habis itu ketahuan kan, warga datang, warga datang. Woi, begal! Iya, saya begal katanya. Wah, udah mau digebukin gitu kan, wah ayo kita gebukin dia. Jangan, mukanya ada bonyok. Ya makasih, Wassalamualaikum warahmatullahi. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Gimana? Udah mirip Nunung belum? Tahu ya? Aduh ini gerah banget nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Tang Sidi? Waduh. Tadi tapi Tangerang ini ya luas banget ya. Tadi saya nyasar ke Tegal Rotan. Tangerang ini termasuk ini ya Provinsi Banten ya. Banten ya, ayah saya itu juga orang Banten. Nah, dan MOS, dan orang Banten itu dikenal dengan debusnya, ya kan? Ilmu kekebalan tubuh, ya kan? Jadi mereka tuh kalau misalnya pisau gitu kan, ini golok misalnya pisau atau golok gitu misalnya, wah, itu nggak kerasa, putus. Misalnya besi panas juga gitu kan, wah tembus sampai tol Jagorawi. Sininya nggak pakai pembalut. Aduh. Saya juga kesini tadi tuh saya dibonceng sama Bang David. Motor barunya dia 50 juta motornya. Tepuk tangan dong buat Bang David. Saya juga sahabat komika, ya kan? Cuman mendapatkan sahabat tuh. Tapi sahabatlah yang paling berharga di dunia ini. Tahu nggak? Ini sahabatan. Kalian berdua sahabatan. Cium dong sahabat. Tapi ya saya itu tadi dibonceng Bang David. Dibonceng orang gendut, dibonceng motor itu nggak enak banget. Soalnya kita tuh duduknya di besi gitu kan. Aduh ya Allah, sakit bener kan. Belum lagi kalau ada apa? Polisi tidur gitu kan, cetang, kena sini, cetang, kelenting, dung, ting tak. Dan saya tuh jadi nggak enak gitu kan, Bang David itu jadi ngerasa nggak nyaman banget dia bawa motornya, aduh jadi nggak enak gitu. Akhirnya dia negor saya, akhirnya dia marahin saya, Hifsi, kamu itu kalau duduk di belakang dia dong, jangan di besi spion. Saya duduknya di besi spion. Mbak, ini temenan berdua. Kalian bertiga. Nggak pacaran. Pacaran bertiga. Ini biasanya kalau begini lupa materi. Aduh, saya loh. Enggak, saya nggak bakal lupa materi. Karena saya itu selalu punya materi ketika saya lupa materi. Yang barusan itu materinya.
Gak gitu ya. Dan gak enaknya jadi orang gendut ya. Orang gendut itu paling susah nyari ukuran baju ya kan. Susah nyari ukuran baju. Ini aja saya setiap pakai baju itu selalu seadanya nih. Ya udah gini doang aja. Yang lain keren-keren, Bang David keren, saya begini gitu kan. Dan orang gendut tuh akhirnya kita tuh gak peduli model. Yang penting kita tuh ada ukuran gitu. Misalnya ke toko gitu, Mbak, ada ukuran XXL, waduh maaf mas gak ada. Mbak, ada ukuran XXL, aduh maaf mas gak ada. Mbak, ada ukuran XL, gak ada, di sini adanya ukuran kilogram. Wah, ternyata toko sembako. Udah gitu ya, udah gitu nih, orang gendut itu bukannya dia mengintrospeksi diri, malah dia marah-marahin orang gitu kan. Malah saya tuh marah-marahin toko akhirnya kan, Mbak, ini apa-apaan sih? Toko begini tapi nggak ada ukuran saya. Mas, di sini tuh nggak ada ya baju untuk ukuran badak bercula 1. Kalau badak bercula 2, nah itu ada. Aduh, seru itu ya. Dan ini lagi ya. Dan lagi itu orang gendut itu didistro. Didistro kita itu didiskriminasi. Pernah ada yang ke distro? Distro itu udah gak ada ukuran kita, tempatnya sempit banget gitu kan. Jalan dikit baju-baju jatuh. Jalan dikit baju jatuh. Ngambil baju di atas, distronya ambruk. Wah, itu kan. Belum lagi kalau sekarang itu ada pakaian KW, ada pakaian ori kan. Ada pakaian KW, ada pakaian ori. Dan ya ternyata menurut saya ori KW suatu barang itu bukan lagi berdasarkan barang-barangnya. Tapi berdasarkan orang yang memakainya gitu kan. Ada orang-orang yang dia pakai barang asli tetapi sama orang itu dianggap KW. Nih kayak mas ini. Dan ada orang yang memakai barang KW itu dianggap asli gitu kan. Nah kalau kayak mas ini nih. Nah nih mas ini nih ya. Nah ini barangnya asli. Asli pasar Senen. 5 ribuan ya mas. 5 ribuan. Baru beli langsung direbus biasanya. Tenang mas, sama. Gitu ya. Saya itu orangnya pelupa. Pelupanya itu parah banget. Kayak ini materi aja saya lupa gitu kan. Saya materi lupa. Dan kelupaannya itu udah parah banget. Ini lupa. Enggak gini. Lupa karena ini ada materinya. Ada materinya, tenang. Lupa, saya tuh lupa. Enggak. Jadi itu sering banget ya kita. Sering banget gitu kita lupa. Saya tuh paling sering lupa kalau misalnya narok motor di parkiran. Di parkiran tuh sering banget saya lupa. Ada nggak yang begitu juga? Di parkiran itu kan, aduh di mana ya motor saya? Aduh mana? Waduh nggak ada, sini nggak ada. Oh iya saya tadi naik angkot. Belum lagi itu saya sering banget lupa. Ini juga paling sering itu kunci motor, ya kan? Kunci motor kita nggak tahu naruh di mana. Kunci motor kan, aduh di mana ya naruhnya? Rupanya biasanya di tangan gitu kan. Taunya di tangan, tetap juga susah nyari. Wah, kok nggak ada nih? Ternyata di tangan Napoleon Bonaparte. Wah, dia sudah meninggal jauh di Perancis. Si adiknya langsung pusing nih, wah. IQ dia menurun langsung. Dari 12 jadi 11. Aduh ya Allah. Belum lagi itu ya. Yang paling sering itu saya kan tinggal di kontrakan. Dan saya tuh sering masak air. Masak air saya tuh lupa matiin. Itu teman-teman saya sering marahin saya. Waduh. Kemarin kayaknya saya lupa matiin deh. Aduh, nanti ya. Aku telepon dulu. Tolong dong matiin air. Gak ada suaranya nih. Coy. Rupanya tangan. Aduh, itu ya, pelupa ya, jangan dicontoh. Jadi orang pelupa tuh jangan dicontoh. Dan saya itu ya, aduh. Saya itu orang Banten. Dan lebaran di Banten itu ada satu tradisi yang aneh banget. Jadi anak-anak kecil di sana itu waktu lebaran, ini Bantennya ya, Banten ayah saya itu di kampung ayah saya itu yang pinggiran banget. Pokoknya kalau dari sini ke sana naik motor itu muka saya langsung jadi muka Benny. Yang jelek tadi tuh. Wah pokoknya gitu kan.
Di pokoknya itu di pelosok banget. Jadi di sana tuh ada tradisi anak kecil pas lebaran itu dibolehin ngerokok. Gak tahu kenapa pas lebaran itu dibolehin ngerokok. Jadi mereka biasanya di sini bawa petasan gitu kan. Bawa petasan, bawa rokok, itu biasanya untuk ngidupin ngerokok. Apa yang ngidupin petasannya. Tapi ini cuma lebaran doang ngidupin petasannya gitu kan. Cedur, secedur, secedur. Wah, kebalik rupanya. Gitu ya. Dan saya takutnya ya, waktu lebaran aja mereka itu diberikan kebebasan. Waktu lebaran mereka diberikan kebebasan. Saya takutnya kan lebaran itu adalah untuk perayaan untuk semua orang kan. Saya takutnya kalau mereka itu waktu perayaan mereka sendiri. Waktu misalnya perayaan Hari Anak Nasional. Mereka meminta kebebasan lebih gitu kan. Jadi waktu pagi-pagi gitu kan, mama, aok, apa nak, mabok, mabok. Malam-malam gitu kan, mama, aoan, apa nak, aoan, apa sih nak, Tegal Rotan. Ya makasih CFC Koir. สวัสดีครับทานแล้วนั้นขวาลำนายไหนขวาลำนายsampurna ขวาลำนายขวาลำนะครับ tahu artinya enggak? Kampus Universitas Sampurna, keren banget deh. Hai, di sini saya menemukan dan melihat banyak sekali calon pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia. Because this is the business university, right? Alright. Saya juga seorang pebisnis. Saya di bidang olahraga, di bidang futsal, jual beli serangan. Dan nggak bercanda itu. Saya tuh sebenarnya ya seorang entrepreneur. Jadi buat cewek-cewek yang cowok-cowok, saya tuh seorang pengusaha jual kaos, penjual kaos online gitu. Namanya Yang A ya. Jadi sekalian promo nih di TV. Ayo semua beli Yang A. Yang A, asik deh. Lumayan coy, ngiklan di TV. Ngiklan dibayar lagi. Saya tuh udah berapa bulan ya? Udah sekitar 6 bulanan. Dan kalau misalnya kita menjalani suatu bisnis dengan tekun, dengan rasa yang asik, dan berusaha sekuat tenaga, insya Allah hasilnya nihil. Kayak saya gitu coy. Karena kebanyakan ini yang minta daripada yang beli ya. Emang teman-teman saya komik-komik juga nih. Bukannya beli. Endorse dong, endorse dong. Nggak apa-apa, ikhlas kok. Aduh. Dan juga, tapi itu not really big a problem for me. Today I'm so sad. Today I'm so sad because I am the broken heart man. Karena saya mencintai pacar orang lain. Dan sekarang dia lagi liburan sama pacarnya. Saya cuma bisa ngeliat di Instagram. Dan yang kesel itu apa coba? Jadi saya tuh ngedeketin dia dan dia itu nanggepin gitu. Yang keselnya itu dia nanggepin. Kalau nggak mau ya ditolak aja gitu. Ngapain sih nanggepin? Sedih juga sih nggak ditanggepin. Sedih juga sih kalau nggak ditanggepin. Pacar orang dia nanggepin gitu ya. Dan yang paling kesel itu dia tuh suka curhat gitu sama saya. Aku mau curhat dong. Kenapa di line gitu kan? Ini pacar aku itu gak inisiatif. Buat apa curhat-curhat men? Bodoh amat gitu. Yang saya pengen itu dia tuh benci sama pacarnya. Terus putus. Terus jadian sama Orochimaru.
Sama saya lah, misalnya. For you, the girls, aku gak mau sedih lama-lama. Hari ini aku mau buat lagu buat kamu. Dengerin ini. Selamat tinggal calon kekasih, pergilah bersama kekasihmu yang kau cintai. Terima kasih telah beriku harapan. Terkadang berharap harus berhenti. Itu buat gebetan sayang di Indonesia, buat gebetan sayang di Thailand. Palang kelam lai ka, tung lai me lai nung la, nhung la la ku lam ni la lu la lai ku, tu lam la lai lu lai. Tapi saya tuh sedih coy. Saya ini kayaknya terlahir untuk sedih. Karena saya tuh belum wisuda. Di sini ada yang mahasiswa tua? Boleh menjerit dalam hati? Karena malu ya gitu. Malu coy mahasiswa tua coy. Ibu saya ini aneh banget coy. Aneh banget dia nih. Di sini ada nggak yang ibunya itu suka nyimpenin barang gitu, koleksi barang tapi barangnya nggak pernah dipakai, ada nggak? Ya kan? Itu dia cuma ngumpulin aja, hobi aja gitu ngumpulin, Tupperware nih biasanya nih, semua Tupperware disimpan di rak-rak gitu kan. Abis itu ada yang paling aneh itu ibu saya itu nyimpen ini apa? Bed cover di atas itu, ya Allah, bed cover semua di atas lemari itu kan. Saya tanya gitu kan, ibu ngapain sih ngumpulin bed cover banyak-banyak gitu? Ya Allah nak, ini nih untuk kamu nikah nak. Ya Allah, kayak nikah nanti tuh gak bisa beli gitu. Ya kan nanti bisa beli sih bu pas nikah. Bukan apa-apa nak. Ini nih hal yang penting. Ibu buka nih ya bed covernya. Dibuka. Ini calon istri kamu nak. Di dalam bed cover dia. Ya makasih, saya MC Khoir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.